Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan semoga yang menonton video ini dilimpahkan rezekinya. Kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah nyata yang terjadi di hutan Blora, Jawa Tengah. Hutan ini dikenal penuh misteri. Pernah suatu ketika ada bus antar kota dan truk beton yang tiba-tiba nyasar masuk ke dalamnya. Kisah ini terjadi pada suatu malam, tepatnya tanggal 11 Oktober 2016. Pernah suatu ketika, di masa di mana GPS belum tersedia untuk membantu navigasi, sebuah bus pahala kencana jurusan Jakarta-Madura melaju di jalanan yang gelap. Penumpang mulai terlihat gelisah. "Mas, kenapa jalanan sepi sekali?" tanya seorang penumpang kepada sopir bus yang wajahnya mulai memucat. "Entahlah, mungkin karena sudah tengah malam," jawab sopir bus sambil melirik ke arah kernetnya yang juga tampak cemas. Sebelum memutuskan jalur mana yang akan diambil, sopir bus sempat menelpon temannya, sesama sopir bus. "Halo bro, gimana kondisi jalan raya Pantura Pati Rembang? Macet panjang nggak?" tanyanya. "Duh, parah bro, macetnya nggak bergerak sama sekali. Banyak perbaikan jalan di sana," jawab temannya dari seberang telepon. "Jadi harus lewat mana nih?" tanya sopir bus dengan nada cemas. "Ambil jalur alternatif saja, lewat jalan alternatif Blora. Tapi hati-hati, jalanannya sepi dan gelap," sarannya. "Baiklah, makasih infonya bro," tutup sopir bus sebelum memutuskan panggilan. "Pak, kenapa kita lewat sini? Bukankah ada jalan utama yang lebih aman?" desak kernet, mencoba menahan suaranya agar penumpang lain tidak panik. "Jalan Pantura Pati Rembang sedang ada perbaikan jalan. Macetnya parah sekali. Kalau kita lewat sana, bisa terjebak berjam-jam," balas sopir bus dengan nada tegas meski hatinya gelisah. "Aku dengar dari radio, kemacetan di sana tidak bergerak sama sekali." Di tengah perjalanan, bus bertemu dengan dua truk beton Jaya Mix yang berjalan pelan. "Kita harus mendahului truk-truk ini, terlalu lambat kalau mengikuti mereka," kata sopir bus sambil menekan pedal gas melewati kedua truk tersebut. Tiba-tiba, di kejauhan terlihat sebuah terowongan yang tampak asing. "Mas, ada terowongan di depan. Kita harus lewat situ?" tanya kernet dengan raut wajah cemas. "Sepertinya kita tidak punya pilihan lain," balas sopir bus sambil menghela nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Begitu bus memasuki terowongan, suasana mendadak berubah. Jalanan yang tadinya sepi mendadak ramai oleh lalu lalang kendaraan. Dalam hati, sopir bus berkecamuk sendiri. Benar apa tidak jalan ini? Padahal aku yakin jalan yang kulalui ini benar. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dengar suara kokokan ayam dan adzan subuh. Sopir bus tersentak dan kaget. Dalam hati, ia berkata, "Benar apa tidak jalan ini? Padahal aku yakin jalan yang kulalui ini benar." Tiba-tiba suasana berubah saat lamat-lamat terdengar suara kokokan ayam dan adzan subuh. "Apa ini? Suara kokokan ayam dan adzan subuh," pikirnya. Suasana seketika berubah. Sopir truk beton yang tadi disalip oleh bus pun baru sadar kalau dia juga disesatkan di hutan jati. "Ya Allah, kita di mana ini?" gumamnya dengan wajah pucat. Saat suara kokokan ayam dan adzan subuh terdengar, sopir bus tiba-tiba tersadar. "Ya Allah, kita disesatkan," bisiknya dengan wajah penuh keterkejutan. Tanpa pikir panjang, sopir bus segera menghentikan bus dan memeriksa keadaan di luar. Penumpang yang awalnya tidak menyadari apa yang terjadi, mulai panik ketika melihat sopir bus keluar dan memeriksa sekitar. "Kenapa berhenti di sini, Mas?" tanya seorang penumpang dengan suara cemas. Kita di tengah hutan jati," jawab sopir bus, suaranya bergetar. "Ini tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa sampai sini?" Para penumpang saling berpandangan dengan wajah penuh kekhawatiran. "Tolong, jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi?" desak seorang penumpang lainnya. Akhirnya, bus berhasil keluar dari terowongan. Namun, apa yang mereka lihat membuat mereka semua terdiam. Bus dan dua truk beton berada di tengah hutan jati, tanpa jejak jalan kecil yang bisa dilalui kendaraan sebesar itu. "Masya Allah, kita di mana ini?" bisik seorang penumpang dengan suara gemetar. Mbah Kesi, seorang sesepuh desa Kedung Bacin, menceritakan kisah ini dengan penuh keyakinan. "Itu ulah makhluk halus. Kendaraan itu masuk ke dalam terowongan gaib. Beruntung ada suara kokokan ayam dan adzan yang menyelamatkan mereka," kata Mbah Kesi dengan sorot mata yang dalam. Ketika pagi tiba, warga desa menemukan bus dan truk tersebut. Sunario, warga desa, berkata, "Malam itu saya mendengar suara kendaraan besar. Paginya, saya kaget melihat bus dan truk berada di hutan ini. Proses evakuasi memakan waktu seharian penuh. Jalan terlalu sempit untuk dilalui kendaraan besar. Kami harus memperlebar jalan dan memotong ranting-ranting pohon," jelas Kepala Desa Lilik Pujianto.
Setelah berhasil dievakuasi, warga memperhatikan badan bus yang lecet-lecet. Aneh, padahal tadi malam kondisinya mulus, ujar Lilik dengan raut wajah penuh keheranan. Sopir bus yang masih dalam kondisi syok berat menolak mengendarai bus kembali. Saya tidak akan pernah lupa kejadian ini nih, katanya dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Para penumpang pun melanjutkan perjalanan dengan bus lain. Namun, kisah misterius tentang terowongan gaib di hutan Blora, Jawa Tengah ini akan selalu menjadi cerita yang tak terlupakan bagi mereka semua. Nah, kawan-kawan, begitulah cerita misteri tentang terowongan gaib di hutan Blora, Jawa Tengah. Dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa hal seperti ini sebenarnya ada dan bukan hanya isapan jempol belaka. Jadi, kalau kalian lewat jalan alternatif Blora dan dengar suara ayam atau adzan subuh, ingat-ingat cerita ini ya. Bisa jadi kalian sedang berada di jalan yang salah. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ingat, jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kalau kalian melihat terowongan gaib, mendingan langsung balik kanan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.